Kenapa pada akhirnya Gus Miftah mau menerima posisi dan jabatan dari Pak Prabowo? Dari awal saya membantu Pak Prabowo tidak berorientasi kepada jabatan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Kebangsaan, kita akan bersama-sama mendengarkan orasi kebangsaan bersama Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman aman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu husnul khawatim wa yustasqa ghamamu biwajhil karim wa alihi wassabihi Sallu ala Nabi Muhammad. Beli bawang, keliru merica. Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan roti dicampur keju. Apa tuh? Hai orang Banyuwangi, I love you. Di tengah sawah menanam padi, tumbuhnya tomat. Ini sekarang Gus Miftah hadir sebagai kiai atau sebagai pejabat? Tetap sebagai santri bersama orang Banyu. Bapak Ibu yang saya muliakan, acara ini sebenarnya sudah direncanakan lama. Ya Bu, memiliki Gus, jadi cangkemnya rombel. Kan kamu sudah tua. Harus beberapa kali tertunda karena minggu kemarin saya bersama Kabinet Merah Putih harus menjalani retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang. Saya baru nyampe Banyuwangi, langsung banyak ditanya, kenapa pada akhirnya Gus Miftah mau menerima posisi dan jabatan dari Pak Prabowo? Dari awal saya membantu Pak Prabowo tidak berorientasi kepada jabatan. Beberapa kali saya ditawari posisi menteri dan wakil menteri, saya menolak. Sampai akhirnya saya dikasih satu posisi yang memungkinkan saya masih bisa untuk berangkat ngaji, masih punya waktu untuk bertemu dengan jamaah. Maka posisi itu kemudian mau nggak mau saya terima. Yang minta menerima jabatan itu siapa? Para kiai.
Alasannya Pak Gus, kalau Gus Miftah berada di sampingnya Pak Prabowo, maka usulan kiai dan pesantren bisa langsung disampaikan kepada Presiden. Amin, 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 amin. Kalau hitungannya orang mengatakan Gus Miftah cinta jabatan, saya mau hitung-hitungan. Sebagai jabatan, posisi setingkat menteri itu gajinya berapa? Gajinya itu hanya 19 juta. Hanya, Pak. Saya 3 tahun yang lalu diundang di Banyuwangi, sekali menghadiri pengajian lebih dari 19 juta. Alhamdulillah. Gak percaya silakan tanya yang ngundang. Kalau malam hari ini saya datang gratisan. Demi cintaku Parkirnya kepada bayar, Pak. orang Banyu. Kamu gak usah begini-begini apa? Padamu, Bang. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Siapa kuwi? Jadi Gak mental tolong dia nih. bisa dimengerti, pada akhirnya saya harus menerima jabatan itu sebagai pintu dan jembatan penghubung antara santri kiai pondok pesantren dengan Bapak Presiden. Satu hal, oleh-oleh kemarin dari Magelang pengen saya sampaikan. Bagaimana kecintaan Pak Prabowo kepada bangsa Indonesia. Makanya kenapa acaranya kita buat namanya silaturahmi kebangsaan. Ketika memberi pembekalan kepada para pejabat, Pak Prabowo mengatakan apa? Anda jadi pejabat gak usah setia kepada Prabowo, tapi setialah kepada bangsa dan negara. Setialah kepada merah putih. Itulah alasan kenapa saya dulu mendukung Pak Prabowo. Saya mau tanya sama orang Banyuwangi, pemimpin yang ideal itu menurut orang Banyuwangi, mohon maaf, kaya dulu baru jadi pemimpin atau jadi pemimpin baru kaya? Kaya dulu. Yang benar, kaya dulu baru jadi pemimpin. Makanya kamu juga begitu kalau bisa, mapan dulu baru nikah. Ya ampun. Kalau kamu wajahnya kulitnya hitam nggak masalah, ingat cinta itu tidak pilihan warna kulit tapi pilihan warna Duit. Betul, Pak. Betul. Duit nomor 1. Raimu ireng ra masalah sing penting Duit ya akeh. Amin, amin. Rante duit ra diajene. Makanya saya bilang sama mbak-mbak, kalau minum teh, tolong gulanya nggak usah diaduk, supaya manisnya di akhir. Ya ampun. Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkemnya calon bojomu. Rungono, Ben, rungono. Saat saya mendukung Pak Prabowo, saya melihat Pak Prabowo itu orang yang sudah cukup untuk dirinya sendiri, sudah kaya, sudah mapan. Maka begitu beliau pengen mewakafkan dirinya, hidupnya untuk bangsa Indonesia, bagi saya harus saya dukung. Dan ternyata Allah ijabah, Pak Prabowo menjadi presiden. Orang mengatakan begini, itu kenapa acara menteri di Magelang itu pasti buang-buang anggaran negara, uang negara. Anda salah. Acara di Magelang dibiayai menggunakan uang pribadinya Pak Prabowo. Mas. 202. Asik. Asik. Cocok? Cocok. Kalau pemimpin itu, mohon maaf, jadi pemimpin baru kaya, pasti dicurigai. Coba, sekarang banyak anggota DPR, begitu dilantik, SK-nya masuk, untuk bayar utang. Gara-gara ketika mencalonkan diri modalnya utang. Maka begitu jadi anggota DPR tidak mikir rakyat tapi mikir balik ke utang. Wong iya teko. Dibu. Kene pojok. Dibu. Jadi kalau mau berada di zona nyaman, saya nggak perlu terima jabatan. Saya cukup ngaji, ngopeni umat, ngalor idul, saya nggak perlu repot. Tapi mohon maaf, hidup itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, harus berani dari keluar dan keluar dari zona nyaman. Saya banyak dikritik di medsos. Begitu saya dipanggil ke Kertanegara,
Rambut saya nggak kelihatan, langsung dibully cie demi jabatan rambutnya dipotong. Sorry bro, rambutku utuh coy. Asik. Kamu kena prank cie. Rambut saya utuh. Sorry ya. Rambut saya semuanya panjang. Ini panjang, ini panjang. Anunya apa gue? Apa gue? Yang gini kurang ajar. Mbok sepil Gus matanya. Nah, bangsa Indonesia ini akan baik manakala dipegang oleh orang baik. Makanya untuk mendapatkan rahmat Allah, caranya harus menjadi orang baik. Inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah lebih dekat kepada orang baik. Itu artinya apa? Kalau Anda pengen mendapatkan rahmatnya Allah, Anda harus menjadi orang baik. Pengen Korupsi mendapatkan Sumati. kasih sayangnya Allah, Anda harus menjadi orang baik. Keluarga, suami istri pengen mendapatkan kasih sayangnya Allah, suaminya harus baik, istrinya harus baik. Rungokno Ren. Kalau suaminya baik, istrinya nggak baik, Rungokno. jangan ya Dik. Jangan. Kalau modal ya Dik, ya cangkemmu ini. Rungokno Ren. Kalau suaminya baik, istrinya juga harus baik. Kan ini karo jenengmu. Saya mau tanya, yang banyak bohongnya itu laki-laki apa perempuan? Sebelah sini saya tanya. Yang paling banyak Oh, yang bohongnya pejabat. suami apa istri? Pejabat. Pejabat. Laki-laki apa perempuan? Survei membuktikan. Soal penampilan fisik, perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan Yang soal untuk lele. hati, laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan.